Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezi Zunail Alsya dengan NIM 2014030003. Saya di sini akan menampilkan presentasi saya yang berjudul Penanganan Limbah Laboratorium Pendidikan. Langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian limbah. Limbah adalah zat yang dihasilkan dari proses produksi, baik industri maupun domestik. Limbah dapat berupa sampah, air kakus, dan air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya. Limbah padat lebih dikenal sebagai sampah yang seringkali tidak dikehendaki kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis. Menurut PP nomor 18 tahun 1999, limbah merupakan sisa suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh dunia usaha dan industri. Maka dapat kita ketahui bahwa limbah tersebut merupakan zat sisa yang dihasilkan dari sebuah produksi, baik dari segi perusahaan dan industri. Setelah kita masuk pada bagian yang kedua, yakni jenis limbah laboratorium pendidikan. Limbah padat adalah limbah yang memiliki wujud padat yang bersifat kering dan tidak dapat berpindah kecuali dipindahkan. Bagian yang kedua yakni limbah cair. Limbah cair adalah limbah yang memiliki wujud cair. Limbah cair ini selalu larut dalam air dan selalu berpindah kecuali ditempatkan pada wadah atau bak. Contoh dari limbah cair ini adalah air bekas cuci pakaian dan piring, limbah cair dari industri, dan lain-lainnya. Yang ketiga, limbah gas. Limbah gas adalah limbah yang berwujud gas. Limbah gas bisa dilihat dalam bentuk asap dan selalu bergerak sehingga penyebarannya luas. Contoh dari limbah gas adalah gas buangan kendaraan bermotor, buangan gas dari hasil industri. Lanjut pada bagian yang ketiga, yaitu penanganan limbah laboratorium pendidikan. Penanganan limbah laboratorium pendidikan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penanganan limbah padat terbagi menjadi 4 bagian. Bagian yang A, metode composting. Metode composting adalah proses mendaur ulang bahan organik seperti daun dan sisa makanan menjadi pupuk berharga yang dapat menyuburkan tanah dan tanaman. Bagian yang B, metode makanan ternak. Pengolahan makanan ternak merupakan suatu kegiatan untuk mengubah pakan tunggal atau campuran menjadi bahan pakan baru atau pakan olahan. Bagian yang C, metode gas bio. Biogas adalah gas yang dapat dihasilkan dari fermentasi feses atau kotoran ternak, misalnya sapi, kerbau, babi, kambing, dan lain-lainnya. Bagian yang D, metode pembuangan. Dumping atau pembuangan limbah B3 adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan memasukkan limbah atau bahan dalam jumlah konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup berupa laut. Baiklah, kita masuk pada bagian yang kedua, penanganan limbah cair. Penanganan limbah cair ini terbagi menjadi 10 bagian, yaitu yang pertama, A. Penyaringan atau filtrasi, B. Flotasi, C. Absorpsi atau penyerapan, D. Pengendapan, E. Penyisihan, F. Menghilangkan materi organik, G. Menghilangkan organisme bahaya, H. Menghancurkan partikel perusak, I. Kolam oksidasi, J. Pengurangan limbah cair. Bagian ketiga, penanganan limbah gas. Penanganan limbah gas ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pengurangan gas buang. Gas-gas berbahaya yang terkandung di dalam limbah gas perlu untuk dikontrol jumlahnya, supaya tidak mencemari udara yang ada di sekitar kita. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengontrol jumlah gas berbahaya ini, antara lain desulfurisasi. Bagian yang kedua, metode fisik kimia. Metode kedua yang bisa dilakukan adalah metode fisik dan kimia. Metode ini berfungsi untuk memurnikan limbah gas sehingga limbah ramah lingkungan. Ada beberapa perubahan fase yang terjadi pada aktivitas ini, yaitu metode fast gas,
metode phase cair, metode phase padat, dan metode pembakaran. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan dari materi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.